Halo warga intelektual sekalian. Wah, berita ini bikin warga Konoha kejang-kejang kelunjotan berjamaah. Berita ini tidak disukai oleh warga Konoha. Berita ini bikin warga Konoha menangis darah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi, baru-baru ini Israel membombardir bunker Ayatollah Khamenei sampai hancur lebur, guys. Dan bayangkan ya, Israel membombardir bunker Ayatollah Khamenei ini menggunakan 50 jet tempur, guys. Wow. Bukan kaleng-kaleng. Bayangkan 50 jet tempur langsung membombardir sekaligus dan hancur lebur berantakan. Dan ada puluhan pejabat tinggi Iran yang modiar, guys, yang meninggal. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Dari mana pejabat Israel itu mengetahui lokasi daripada pejabat Iran itu sendiri? Dari mana agen Mossad mengetahui? Kenapa selalu presisi gitu? Sementara ya, kalau saya perhatikan tuh, mohon maaf bagi yang nonton videonya, saya tidak berpihak di sini ya. Sementara kalau saya perhatikan, serangan daripada Iran ini masih kurang presisi ya. Dari 100 rudal yang ditembakkan, hanya 5% yang lolos, 95%-nya gagal total. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa Iran ini nggak nyerah aja ya kan? Daripada capek-capek ya, pemimpinnya sudah meninggal ya. Tapi kenapa mereka nggak nyerah-nyerah gitu? Ini kan ada pertanyaan ya. Bayangkan kalau kita main catur, rajanya sudah mati ya, Ayatollah Khamenei sudah meninggal, sudah mati, tapi tetap saja ada perlawanan gitu. Ini kan ada semacam keanehan gitu. Kemudian kenapa pejabat-pejabat daripada Israel itu membombardir bunker daripada Ayatollah Khamenei ini? Jadi ada semacam konspirasi di sini, guys. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya pejabat daripada Israel itu sendiri iseng aja gitu ya, membombardir daripada bunker Ayatollah Khamenei. Ada yang mengatakan, oh di situ nggak ada pejabat dan sebagainya. Jadi ada berbagai semacam spekulasi ya kalau saya perhatikan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa Iran sampai sekarang nggak nyerah gitu ya? Apakah karena mereka malu gitu? Apakah karena mereka itu sebenarnya gengsi gitu? Ya, kemudian siapa pemimpin pengganti Ayatollah Khamenei sekarang ini? Kenapa tidak diumumkan di media sosial? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa pejabat daripada Israel itu mengetahui di mana lokasi daripada persembunyian pejabat daripada Iran itu sendiri? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi gini, guys, kenapa Israel membombardir bunker daripada Ayatollah Khamenei ini? Padahal kan Ayatollah Khamenei sudah meninggal gitu. Jadi pikiran daripada pejabat Israel itu ya, mereka berpikir bahwa pasti ada pejabat Iran yang ngumpet di bunker Ayatollah Khamenei. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi alasannya cukup simpel. Iran berpikir bahwa kalau mereka ngumpet di bunker Ayatollah Khamenei itu, Israel tidak akan membombardir karena ya alasannya cukup sederhana, karena Ayatollah sudah meninggal gitu ya. Ayatollah Khamenei sudah mati gitu, nggak mungkin dibombardir lagi kan. Sementara Israel mengetahui ya trik daripada Iran itu sendiri. Ini trik sederhana ya. Makanya saya katakan dalam perang itu seperti bermain catur, akal-akalan gitu ya. Menggunakan strategi ya, menggunakan modus gitu ya. Jadi kedua belah pihak semua menggunakan modus, guys. Jadi jangan berpikir bahwa Iran itu suci, Iran itu tidak berdosa, Iran itu harus dibela, Iran itu seiman dengan kita. Enggak. Ya, enggak seperti itu, guys, konsepnya. Iran juga berusaha membunuh Netanyahu, cuman nggak berhasil. Ya, tahun 2025 ada tuh percobaan pembunuhan daripada Netanyahu, tapi nggak berhasil, guys. Jadi jangan berpikir bahwa kalau seiman kita harus lindungi gitu. Jangan seperti itu. Orang di Israel juga banyak umat muslim. Jangan seperti itu. Jangan bawa-bawa agama. Jadi banyak orang yang ngata-ngatain saya, kamu tuh
nggak membela Iran, kamu tuh membela Israel. Enggak, saya nggak membela Israel di sini, saya nggak membela Amerika. Kebetulan Israel itu ya menurut data, menurut fakta, ya mereka ya membombardir gitu ya. Kalau Israel tidak membombardir, saya nggak ngomong membombardir gitu ya. Kebetulan teknologi Israel itu lebih maju daripada teknologi Iran, ya makanya mereka menang gitu. Jadi kalau teknologi Iran itu lebih canggih, lebih maju daripada Israel, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak berpihak di sini ya. Jadi justru Anda yang mabuk agama itu ya, bukan semua penonton video ini ya, tapi warga Konoha banyak yang mabuk agama ya. Nah justru orang-orang yang mabuk agama itu yang selalu bawa-bawa agama dalam perang antara Iran dan Israel. Itu yang saya sadarkan sebenarnya, walaupun agak susah ya. Mohon maaf ya, orang yang mabuk agama itu, menurut saya pribadi itu ada semacam keanehan di dalam otaknya gitu. Ada kelainan gitu di dalam otaknya. Mohon maaf bagi itu videonya, bukan semuanya ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Walaupun beribu kali saya mengatakan ini nggak ada hubungannya dengan agama. Jadi kalau mereka ini perang, nggak boleh bawa agama. Tapi warga Konoha banyak yang bawa ini masalah agama. Buktinya apa? Buktinya ketika Ayatollah Khamenei meninggal, banyak warga Konoha, terutama ibu-ibu di Konoha yang menangis gitu. Ya ketika Ayatollah Khamenei meninggal gitu. Ya sementara tetangganya yang kelaparan mereka nggak peduli gitu ya. Sementara keluarganya meninggal mereka nggak nangis gitu. Tapi Ayatollah Khamenei meninggal mereka menangis, kan nggak masuk akal. Itu yang perlu saya kritik gitu ya. Jadi justru kalian sebenarnya yang bawa masalah ini dalam agama gitu. Saya nggak mau bawa agama di sini, nggak ada urusannya. Saya tidak membela Israel, saya tidak membela Amerika. Jangan berpikir bahwa saya membela Israel dan Amerika. Karena kalau kita itu netral ya. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu, kalau misalnya nih Kompas misalnya atau media-media lainnya misalnya, kalau misalnya mereka memberitakan yang sebenarnya misalnya nih ya, oh Kompas memberitakan Ayatollah Khamenei sudah meninggal gitu ya, dibombardir oleh Israel, kemudian dibocorkan rahasianya. Oh ternyata oh yang ngebunuh Ayatollah Khamenei itu ya menggunakan CCTV ya, CCTV di atas dan sebagainya. Jadi biasanya warga Konoha nggak terima berita seperti ini. Kenapa? Karena mereka nggak pengen Ayatollah Khamenei meninggal gitu. Orang yang mabuk agama seperti itu guys, mereka nggak pengen Ayatollah Khamenei meninggal gitu. Yang mereka pengen itu adalah Netanyahu. Kan licik berpikirnya seperti itu. Menang sendiri itu namanya. Orang yang mabuk agama itu ada yang salah dalam pikirannya kalau saya perhatikan ya, dalam otaknya gitu. Ya jadi mereka tuh yang pengen meninggal itu Netanyahu gitu. Kan jahat itu namanya. Buktinya ada tuh percobaan pembunuhan terhadap Netanyahu. Bukan berarti saya berpihak pada Netanyahu gitu. Ya, jadi di sini ada semacam pemikiran yang aneh menurut saya pribadi ya. Ketika Ayatollah meninggal, maka mereka nangis-nangis. Ketika Netanyahu meninggal, mereka bersorak-sorak gitu. Kan ada semacam keanehan dalam otaknya gitu ya. Ada yang salah gitu ya di otaknya gitu. Itu yang perlu saya komplain ya. Jadi kita itu jangan terseret masalah ini ya. Jangan sedikit-sedikit kita mengutuk Israel, sedikit-sedikit mengutuk Amerika gitu. Ketika Iran menyerang Israel, menyerang Amerika, kita bersorak-sorak gitu ya. Ketika diserang balik kita mengutuk gitu. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Ya, jadi penonton, kita tuh sebenarnya penonton ya, warga Konoha itu harus netral. Nggak boleh berpihak salah satu. Jadi kalau saya perhatikan ya, perang Israel versus Iran ini sama seperti pertandingan sepak bola gitu. Jadi kalau jagoannya kalah, maka kita akan turun ke lapangan, ya mukulin wasit ya, kemudian melampiaskan emosi gitu. Ya bahkan saya dikata-katain gitu, dasar lu oten gitu. Saya tuh dikata-katain oten, kemudian saya dikata-katain menyebar hoax gitu. Jadi kalau berita yang saya sampaikan itu benar, pahit, saya akan dikata-katain menyebar hoax ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa saya itu AI guys. Luar biasa emang warga Konoha. Jadi jangan seperti itu guys. Justru kalau saya perhatikan itu, karena kita mayoritas Islam, kita terseret dalam masalah ini. Negara lain nggak ada tuh kok. Vietnam biasa aja. Ya kan? Thailand biasa aja. Vietnam lebih fokus pada apa? Fokus memperbaiki ekonomi. Kalau kita fokus ya menangisi Ayatollah Khamenei. Ya boleh dong nangis, tapi kan jangan berjamaah gitu. Kan di Konoha itu berjamaah gitu menangisi Ayatollah Khamenei. Jadi kita tuh lebih peduli dengan negara lain daripada negara kita sendiri ya. Anda sebenarnya ya, yang mabuk agama sebenarnya yang nyeret-nyeret masalah ini,
eh, dalam agama gitu. Padahal di Israel ada jutaan umat Muslim ya, imigran Muslim di sana. Kalau Israel itu anti-Islam, ya maka Israel akan ngebunuhin umat Muslim yang ada di Israel. Padahal pada faktanya enggak kan. Ada juga yang tentara tuh ya umat Muslim Israel. Jadi ini kan ada semacam paradoks ya. Bayangkan ya di Israel itu ada umat Muslim yang tentara. Kemudian di Amerika ada umat Muslim yang tentara. Lalu umat Muslim ini ngegempur Iran gitu ya. Lucu nggak sih menurut kalian? Jadi jangan berpikir Iran itu menganggap bahwa ini perang agama. Cuman yang tidak diketahui oleh warga Konoha itu Iran itu licik guys. Berkali-kali saya mengatakan Iran itu licik. Ayatollah Khamenei itu licik banget. Kenapa? Dia bawa agama. Itu permasalahannya. Bawa agama demi kepentingan nasional. Ini susah ya kalau mohon maaf ya orang awam melihat yang menganalisis. Jadi sebenarnya Iran itu nggak peduli dengan yang namanya agama, kalau boleh jujur ya. Mereka peduli dengan kepentingan nasional, ya kepentingan nasional mereka. Nah karena untuk meraih kepentingan nasional mereka, supaya meraih dukungan dari luar Iran itu sendiri, maka mereka bawa agama. Ya, itu sebenarnya yang susah kita pahami, bawa agama. Nah, kalau misalnya nih ada orang yang mendukung Iran walaupun seagama di luar daripada Iran itu sendiri ya, maka mereka akan senang gitu. Kenapa? Karena mereka bawa agama. Tapi masalahnya mereka tidak pernah mendukung orang yang mendukung Iran di luar Iran itu sendiri. Sama seperti Konoha, kita mendukung Iran misalnya. Kita nggak pernah didukung sama Iran kan? Nggak pernah tuh sejarahnya kita didukung sama Iran. Emang kalau kita chaos gitu ya, kita krisis, emang Iran datang membantu kita? Enggak kan? Justru negara-negara kafir yang membantu kita, kalau boleh jujur ya. Tsunami di Aceh, siapa yang membantu kita? Negara-negara kafir gitu. Bukan berarti saya berpihak pada kafir di sini, jangan berpikir bahwa saya berpihak pada kafir. Saya ngomong apa adanya gitu ya, ngomong yang sebenarnya gitu. Jadi jangan, tolonglah ya, masalah ini jangan dibawa-bawa ranah agama gitu. Kalian sebenarnya yang bawa-bawa ini masalah ranah agama, bukan saya gitu ya. Jadi berkali-kali saya mengatakan di video saya sebelumnya, Iran itu tidak akan pernah menang melawan Israel. Kenapa? Karena saya sudah baca data gitu ya. Sudah lihat teknologinya, sudah analisis gitu ya. Bukan asal cuap-cuap gitu ya. Bukan karena saya seagama dengan Iran lalu saya bela-belain mati-matian. Bukan karena saya seagama dengan Israel saya belain mati-matian. Enggak seperti itu konsepnya. Konsepnya nggak seperti itu. Ya, jadi saya itu bicara by data, by fakta gitu. Jadi kalau misalnya kadang saya ketawa gitu, senyum gitu, itu yang saya ketawain itu kebodohan kita sebenarnya. Bukan karena saya berpihak pada Israel gitu, bukan berpihak pada Iran gitu, enggak. Yang saya ketawain itu kebodohan kita. Kebodohan kita itu yang susah ya, susah disembuhkan. Jadi kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau kita selalu membela negara luar. Itu artinya kan kita membela negara luar kan. Ya, kita tuh nggak sadar diperalat oleh agama gitu. Iran itu bawa agama untuk meraih dukungan. Ya, dukungan dari luar Iran itu sendiri. Ya, beda dengan Venezuela, beda dengan negara-negara kafir misalnya. Amerika itu nggak pernah bawa agama, nggak pernah menyeret umat Kristen. Hei umat Kristen yang ada di seluruh dunia, mari kita serang Iran. Nggak ada tuh, nggak ada. Kalau Amerika itu bawa agama, nggak mungkin ada umat Muslim yang jadi tentara di Amerika kan? Nggak ada tuh. Cuman Iran aja yang selalu bawa agama. Kita umat Muslim selalu terjolimi. Kan Iran sendiri yang bawa agama. Ya, bukan saya yang bawa agama. Ini ada semacam keanehan. Bayangkan Iran itu sudah bawa agama, kemudian Amerika nggak bawa agama, Israel juga nggak bawa agama, tapi Iran kalah. Kalau misalnya mengatakan, oh Iran nggak kalah, itu Ayatollah Khamenei sudah meninggal. Yang dalam permainan catur itu, kalau rajanya sudah mati, ya sudah selesai permainan sebenarnya. Cuman ya Iran nggak ini ya, nggak mau introspeksi diri. Ya udahlah, introspeksi diri gitu. Harusnya introspeksi diri ya. Ya, kalau Ayatollah Khamenei sudah meninggal berarti ya kita kalah, introspeksi diri. Berarti prinsip kita itu salah gitu. Harusnya seperti itu. Ya, Jepang ketika dibombardir Amerika, maka Jepang langsung introspeksi diri, nggak nunggu kaisarnya meninggal, enggak kan, langsung introspeksi diri. Oh ada yang salah dengan pemikiran kita, gitu.
ya. Itu kalau mau introspeksi diri ya. Tapi kan kita kan susah introspeksi diri. Kenapa? Karena kita itu direcoki dengan fanatisme dalam beragama. Oh, kita umat muslim nggak bakal menyerah gitu aja. Come on guys, zaman sekarang ini nggak ada lagi istilah persatuan berdasarkan satu agama. Nggak ada. Itu sudah nggak relevan lagi ya. Kalau zaman dulu iya, zaman khilafah iya. Zaman sekarang nggak lagi. Tuh lihat ya agama lain. Apakah agama Buddha ya saling mendukung satu sama lain di seluruh dunia? Enggak. Ya mereka membela kepentingan mereka sendiri ya. Kemudian selain itu agama Kristen misalnya, Kristen juga seperti itu, nggak pernah tuh ya. Misalnya Ukraina, kita umat Kristen sudah dijolimi, nggak ada seperti itu, nggak ada. Justru ya Iran sendiri yang bawa dalil gitu ya, yang bawa agama gitu, sehingga kita terseret. Itu kelicikan daripada Iran tanpa kita sadari. Ya, cuman orang-orang yang waras gitu ya, orang-orang yang analisisnya tinggi, yang bisa menganalisis ini. Kalau Aki Sutara Gorila sudah fanatik agama, aduh, akan diperalat guys ya, akan dibikin capek gitu, capek kita ya. Makanya saya tuh pesimis ya. Kita itu jadi negara maju kalau Aki rata-rata kita itu ya mohon maaf ya setara gorila gitu, nggak bakal bisa ya. Susah banget bertetangga dengan orang yang IQ setara gorila. Susah banget ya mengajak IQ setara gorila untuk jadi negara maju. Susah banget. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi, oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyemangati. Saya kaum intelektual, salam rasional.